Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian program linier yang berupa soal cerita. Seorang ibu akan membuat dua jenis kue, yaitu bolu dan donat. Kue bolu memerlukan 200 gram tepung dan 20 gram mentega untuk setiap 10 buah. Kita masukkan ya, bolu butuh tepung 200 gram dan menteganya 20 gram. Itu untuk setiap 10 buah bolu. Kita tuliskan di sini dulu ya, ini untuk 10 buah bolu. Berikutnya yang donat, dia perlu tepung 100 gram dan menteganya 15 gram. Ini untuk setiap 5 buah donat. Kemudian ibu akan menjual bolu dengan harga 1.200 per buah. Padahal ini tadi resepnya kan setiap 10 buah ya. Kalau bolunya 1 buah harganya 1.200, kalau 10 buah berarti 1.200 kalikan 10 ya. Jadi dia ada 12.000. Kemudian harga donatnya 1.500 per buah. Padahal tadi untuk setiap resepnya ada 5 buah. Maka totalnya 1.500 kalikan 5, 7.500. Jika tepung yang tersedia adalah 5 kg, oke, jadi tepungnya kan untuk buat bolu dan donat. Totalnya itu 5 kg. Masukkan di sini ya 5 kilo. Tetapi ini diminta dalam satuan gram. Kalau 5 kilo itu berapa gram? Kan kalikan 1.000. Ya, berarti 5.000 kilo. Balik ke soal. Jadi jika tepung tersedia 5 kg dan mentega 0,6 kg, menteganya 0,6 kg. Biar jadi gram kalikan 1.000 ya. 0,6 kalikan 1.000 itu berapa? Berarti 600 ya. Jadi total menteganya 600. Balik ke soal lagi. Berapakah banyak kue bolu dan kue donat yang harus dibuat ibu supaya memperoleh harga penjualan yang paling besar? Dari sini kita dapat data yang mau dicari adalah Z yang maksimum. Untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu ya. Yang mau dimisalkan itu adalah jumlah resepnya. Jadi misalnya X itu adalah jumlah resep kue bolu dan Y adalah jumlah resep kue donat. Kita boleh pakai variabel XY boleh atau X1, X2 juga boleh. Nah, sekarang kita tentukan dulu fungsi tujuannya Z. Balik ke soal lagi. Yang akan dicari adalah harga penjualan yang paling besar. Berarti Z-nya adalah penjualannya bolu kan 12.000. 12.000 itu jika terjual atau dibuat satu resep bolu. Padahal yang dibuat bukan cuma satu resep bolu, tetapi X resep bolu. Maka ini kita kalikan X ditambah harganya donat kan 7.500 untuk setiap resep. Padahal yang dibuat bukan cuma satu resep, tapi Y resep. Berarti kita kalikan Y. Nah, ini ingin dicari yang maksimum. Karena ini adalah harga penjualan. Kita kan pengen harganya setinggi mungkin ya, maka cari nilai yang maksimum. Nah, sekarang kita cari dulu batasannya. Nah, batasan ini diperoleh dari yang pertama, kita punya batasan ini. Dari data ini kita dapat batasan yang nomor 1. Dari data ini kita dapat batasan yang nomor 2. Kita tuliskan batasannya. Untuk tepung, itu satu resep bolu butuh 200 gram. Itu kalau untuk satu resep. Kalau dibuat X resep bolu berarti kita kalikan X. Ditambah donatnya butuh 100 gram per resep. Padahal totalnya ada Y resep. Maka kita kalikan Y. Nah, total terigunya harus 5.000. Nggak boleh lebih dari 5.000. Maka ini tandanya lebih kecil sama dengan 5.000. Dengan cara yang sama kita dapat batasan yang kedua. Satu resep bolu adalah 20. Nah, kalau X resep bolu 20X. Satu resep donat adalah 15 menteganya. Itu kalau satu resep. Kalau Y resep ya 15Y. Total tersedianya mentega adalah 600. Nah, berarti lebih kecil atau lebih besar di sini pantasnya? Lebih kecil ya, kan nggak mungkin menteganya lebih dari 600 totalnya. Stoknya cuma 600 kok. Dua kondisi sudah kita tulis. Nah, sekarang tinggal batasan 3 dan 4.
kita punya dua variabel X dan Y ya. Jadi ini mudah, berarti batasan 34 adalah X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Kan nggak mungkin dong jumlah resep bolunya masuk minus, nggak mungkin kan? Minimum kan 0, berarti ini lebih besar sama dengan ya, bukan lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengkonversi soal cerita menjadi bentuk matematika yang seperti ini. Kalau sudah terbentuk yang seperti ini, tugas kita selanjutnya adalah menggambarkan dalam bentuk grafik. Nah, ingat, cara pertama menggambarkan dalam bentuk grafik adalah dari semua batasan itu dibuat himpunan penyelesaiannya dulu, terus digambarkan. Yuk, sekarang kita buat untuk batasan yang nomor 1 dulu ya. 200x ditambah 100y. Karena kita mau buat garis, berarti ini tandanya sama dengan, sama dengan 5000. Biar sederhana, ini nolnya saya hilangkan ya, dicoret 2. Berarti ini 2x ditambah y sama dengan 50. Kalau x-nya 0, berarti y-nya berapa? Kalau x 0, y-nya 50. Berarti ini saya sebut titik A ya. Sebutkan x dulu, x, y 0,50. Nah, sekarang kita umpamakan y-nya yang 0. Berarti y-nya ini 0, maka 2x sama dengan 50. Berarti x sama dengan 25. Saya sebut titik B, yang disebut x-nya duluan, 25,0. Nah, sekarang garis batasan yang kedua. Tuliskan dulu persamaannya, 20x ditambah 15y sama dengan 600. Masukkan jika x-nya sama dengan 0. X-nya 0 berarti 15y sama dengan 600, maka y itu sama dengan, ini bagi 15 1, bagi 15 4 ya, berarti ini 40 y-nya. Titiknya kita sebut titik C, x duluan yang disebut 0,40. Sekarang umpamakan y-nya sama dengan 0, masukkan ke persamaan ini y sama dengan 0, berarti ini 0 ya. Maka 20x sama dengan 600, ini 0 bisa kita coret. X-nya sama dengan 60 bagi 2, itu 30. Ini adalah titik D, X-nya disebut duluan 30,0. Sekarang dari data tersebut kita buat gambarnya ya, garis 1 dulu. Titiknya 0,50, berarti di sini saya sebut titik A. Kemudian titik B 25,0, itu berarti di sini saya sebut titik B ya. Titik A dan B kita hubungkan dengan garis lurus, kemudian diperpanjang ke atas bawah. Nah, sekarang kita cari dulu dengan menggunakan titik 0. Jadi dites dengan titik 0,00 ya. Masukkan ke persamaannya. 2 kali 0 berarti 0, ditambah y-nya kan 0. Kemudian sisi kanannya 50. Tandanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Berarti daerah yang titik 0,0 ini adalah daerah yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat kita arsir. Berikutnya kita gambar garis batas 2. Titik C 0,40. Berarti di sini titik C. Titik D 30,0. Berarti di sini titik D. C dan D kita hubungkan dengan garis lurus, kemudian diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Kita tes dengan titik 0,0. Masukkan ke persamaannya. 20 kali 0 itu 0, ditambah 15 kali 0 itu 0 juga. Sisi kanannya adalah 600. Tandanya lebih besar atau lebih kecil di sini? Lebih kecil ya. Berarti titik 0,0 memenuhi syarat. Artinya yang bawah ini memenuhi syarat. Kita arsir yang di bawah garis warna pink. Nah, sekarang selanjutnya X lebih besar sama dengan 0. Kita lihat dari sumbu X-nya. Sebelah kiri itu kan negatif. Sebelah kanan ini adalah positif. Berarti kan daerahnya yang memenuhi daerah sebelah sini gitu ya. Kemudian ini Y-nya juga positif. Y positif itu kan berarti di bagian atas ini kan. Jadi prinsipnya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini tuh posisinya ada di kuadran 1.
Apa yang dimaksud dengan kuadran 1? Ini daerah sini nih kuadran 1, daerah sini. Yang di sini ini kuadran 2. Yang di bawah sini ini kuadran 3. Yang di bawah sini ini kuadran 4. Kalau X dan Y lebih besar dari 0, itu pasti di daerah sini. Ya, jadi biar kita ngarsirnya nggak terlalu banyak, biar nggak ruwet, maka ini nggak perlu saya arsir ya. Asalkan Anda tahu kalau X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, itu pasti di daerah sini. Oke, sekarang berdasarkan semua titik-titik potongnya kita cari daerahnya yang memenuhi dua syarat atau memenuhi kedua garis batas itu adalah yang sini kan, ini, kemudian ini. Oke, ini adalah titik C, ini adalah titik 0, ini adalah titik B, ini kita belum tahu, kita sebut titik E. Nah, sekarang kita cari dulu, titik E itu berapa? Nah, titik E itu kalau kita lihat, dia adalah perpotongan dari garis 1 yang warna biru dan garis 2 yang warna pink. Tuliskan dulu garis 1, 2X plus Y sama dengan 50. Kemudian tuliskan garis 2, 20X plus 15Y itu sama dengan 600. Ini mau dieliminasi ya, biar enak eliminasinya, yang atas misalnya saya kalikan 10, bawah kalikan 1. Sekarang atas semua saya kalikan 10. 20X ditambah 10Y sama dengan 500. Kemudian ini karena kalikan 1 tinggal disalin saja ya. Oke, saya mau eliminasi X-nya kan, berarti ini minus 10Y min 15Y itu min 5Y sama dengan 500 kurangi 600 itu min 100, berarti Y-nya sama dengan 20. Nah, X-nya berapa? Kita masukkan ke persamaan 1 ya, 2 kali X ditambah Y-nya saya ganti langsung dengan 20, itu sama dengan 50, maka 2X sama dengan 30. Nah, berarti X-nya sama dengan 15. Dari dua data ini ketemu titik E adalah, kita sebutkan X duluan, 15,20. Nah, ini adalah titik E. Oke, jadi sekarang kita sudah punya titik O atau titik 0, kemudian titik B, E, dan C. Kita salin semua titik-titiknya ini ya. Oke, ini adalah titik O, B, E, C yang sudah kita salin ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai Z dari setiap titik ini. Nah, ingat tadi kita sudah menghitung nilai Z-nya adalah 12.000 X ditambah 7.500 Y. Nah, sekarang nilai ini, Z sama dengan ini, kita masukkan di sini. Biar nggak bingung, saya tuliskan persamaannya di atas ini ya. Yuk, sekarang di titik 0,0, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 12.000 kali 0, 0. 7.500 kali 0, 0. Jadi ini Z-nya 0. Berikutnya, di titik 25,0, X-nya saya ganti 25. Kemudian Y-nya saya ganti 0. Oke, ini berarti 0. Ini sama dengan 300.000. Kemudian di titik E 12.000 dikalikan X-nya saya ganti 15. Kemudian Y-nya saya ganti 20. Ini akan sama dengan 180.000 ditambah 150.000, maka ini totalnya 330.000. Di titik C 0,40, X-nya saya ganti 0, 12.000 kali 0 berarti 0, Y-nya saya ganti dengan 40. Ini adalah sama dengan 300.000. Ingat fungsi Z tadi, karena harga maka kan ditanyakan yang maksimal. Oke, sekarang kita cari dari semua jawaban Z di 4 titik ini, yang paling maksimum adalah 330.000. Oke, jadi kesimpulannya, harga maksimal sebesar 330.000 ini akan tercapai jika kita membuat bolu 15 resep dan donat 20 resep.
Oke, demikian pembahasan soal ini. Semoga membantu menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita untuk program linier. Terima kasih.